tetap sehat. Ini kita kembali lagi di podcast One Day One Innovation yang terus menghadirkan inovasi-inovasi yang ada di Sumatera Selatan. Inovator kali ini yang kita hadirkan adalah Bapak Suroso, yaitu petani inovatif ya Pak. Selamat datang Pak Suroso. Inovasi yang bakal kita bahas kali ini adalah pembiakan agen hayati trichoderma pada tanaman hortikultura. Nah ini menarik nih karena ini tentang pertanian ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu gimana latar belakangnya, apa nih yang menjadi motivasi Bapak waktu menghasilkan inovasi ini. Silakan Pak. Terima kasih. Sebagai latar belakang atau berawal dari produk pertanian yang dikonsumsi seluruh lapisan masyarakat, itu banyak penggunaan bahan kimia terutama pestisida. Nah, untuk trichoderma sendiri itu kan sebuah semacam cendawan yang bersifat antagonis, dan dengan sifat tersebut dia bisa mengendalikan dan menekan pertumbuhan jamur lain yang sangat mengganggu tanaman khususnya di bidang pertanian. Nah, manfaat dari jamur tersebut bisa dimanfaatkan pada tanaman seperti pepaya. Pepaya itu bisa kalau terserang jamur yang bersifat patogen, itu akan menjadi akarnya tidak berkembang, bahkan menjadi busuk, dan nanti akhirnya kalau ada angin bisa jadi berkembang. Dan pada batang pepaya juga bisa menyerang. Terus pada batang pisang, perakaran pada batang pisang, pada jagung yang disebut penyakit kresek. Kalau bahasa petani penyakit kresek. Kresek. Iya, penyakit kresek. Pada cabai, untuk mengatasi rebah jambah, fusarium, dan embun tepung. Nah, untuk bijalar juga termasuk itu bisa mengatasi atau menanggulangi penyebaran jamur, karena ubi jalar itu sifatnya tanah yang tertutup. Daun-daunan ubi itu kan lembab, jadi sangat jamur itu tumbuh di situ kalau tidak diatasi atau ditanggulangi dengan trichoderma, akan tambah menjalar, akhirnya membusuk ya. Jadi mati ya tanamannya. Ya, bisa gagal panen. Oh, bisa gagal panen. Ya. Jadi memang inovasi yang dihasilkan oleh Pak Suroso ini untuk membantu para petani ya, para petani mengatasi adanya serangan jamur pada tanaman mereka, gitu ya. Jadi bisa secara jamur untuk di akar ya, akar, terus di batang juga di daun, di buah, di buah juga di buahnya bisa. Gitu. Yang embun tepung lagi. Berapa lama Pak proses pembuatan agen hayati? Pembuatan agen hayati perbanyakan agen hayati trichoderma yang padat, memakan waktu sekitar 7 hari dari awal. Tapi kalau yang cair itu memakan waktu dari awal 12 hari 24 jam penuh. Nah, bila mana listrik mati karena ada air pumpnya, itu bisa dihitung berapa jam mati, nanti bisa ditukar di 12 hari berikutnya. Jadi kita kasih agen hayati trichodermanya ini setelah tanaman itu berbuah atau pada saat penanaman kita sudah campurkan? Sebaiknya dari awal penanaman ini, ya. Karena pupuk itu dipupuk dengan menggunakan pupuk organik seperti pupuk kotoran ayam. Dari kotoran ayam tadi sebagusnya difermentasi atau dibuat semacam kompos lah, kompos plus trichoderma tadi dalam waktu seminggu dia baru bisa Jadi ini sudah diproduksi secara banyak ya Pak ya? Kalau secara banyak sih belum banyak, tapi cukup katakanlah belum secara komersial gitu belum. Oh, jadi tapi di dalam proses produksi pertaniannya Pak Suroso sendiri udah pakai ini berarti ya? Kalau saya sendiri, kalau ke situ saya selaku petani menganjurkan kepada petani lain tentunya diawali dari diri sendiri dulu untuk memberi contoh, membuktikan, baru saya bisa menganjurkan ke petani lain. Oke.
Jadi yang terlibat dalam pembuatan agen hayati ini siapa aja Pak? Yang terlibat di pembuatan agen hayati ini terutama anggota kelompok dan kedua masih ada pembinaan dari Balai Perlindungan Tanaman dan Dinas Pertanian. Provinsi Sumatera Provinsi, Selatan ya. Oh, jadi memang binaan ya? Masih binaan. Dari binaan dari Dinas Pertanian dan UPTD Balai Perlindungan Tanaman. Oke. Kira-kira keunggulannya apa Pak? Kalau saya kurang tahu nih, apakah di sekarang ini memang sudah ada agen hayati untuk trichoderma untuk tanaman hortikultura, atau memang baru kali ini di produk ini dihasilkan gitu Pak? Sebenarnya produk ini sudah petani penggunaan petani sudah dari saya sendiri sudah dari tahun 2005 ya, terutama untuk tanaman pepaya yang penggunaan pupuk organik sangat dianjurkan kan. Pada intinya gini, produk pertanian produksi tinggi, bermutu dan aman dikonsumsi. Seorang petani harus berani menjamin bahwa produksi yang dihasilkan oleh petani tersebut, berani jamin bahwa produk pertanian yang dihasilkan aman dikonsumsi, terhindar dari bahan-bahan kimia. Jadi ini benar-benar organik ya? Ya betul, organik. Organik ya. Jadi untuk pengganti bahan kimia. Pestisida kimia. Oh, jadi ini pestisida alami ya? Ya, pestisida alami. Ada hambatannya nggak Pak waktu mau memproduksi agen hayati ini? Hambatan itu memang selalu ada ya. Kadang-kadang ada yang menyangga. Nah, di sini makanya sebelum sosialisasi tentunya kita awali dari diri kita sendiri. Nah, kalaupun sanggahan, kita selaku petani ada bukti di lokasi, jadi bisa kadang-kadang ada dibanding juga ke lokasi kami ambil ini. Nah, kedua kan produksi pertanian kita terhindar dari ketergantungan ketergantungan dari bahan kimia yang pestisida kimia. Gitu. Jadi selalu saya menganjurkan penggunaan pestisida alami. Jadi memang agen hayati ini bisa diproduksi dalam bentuk padat dan juga bisa produk cair gitu ya. Ada dua berarti Pak ya. Kira-kira harapan kedepannya gimana Pak? Ini kan karena kalau dilihat ya produk ini memang sangat baik sekali untuk membantu pertanian di Sumatera Selatan terutama karena kita sekarang ini kan sedang menggiatkan pertanian organik ya, jadi yang memang tidak menggunakan pestisida buatan. Jadi karena ini pestisida alami ya Pak, kita bisa sebut seperti itu. Jadi juga buah-buah yang kita hasilkan itu lebih higienis dan lebih natural ya, karena kita menggunakan pestisida alami ya. Kira-kira pesan-pesan dan kesannya gimana Pak untuk masyarakat kita nih? Kawan-kawan petani, pestisida alami termasuk trichoderma itu sangat mengurangi biaya produksi, dan kedua tidak meninggalkan residu bahan kimia serta ramah lingkungan, dan keuntungan bagi petani bila mana ada kemauan untuk memperbanyak bisa dilakukan di kelompok-kelompok atau perorangan juga bisa, tapi masih ada pengawasan dari Balai Perlindungan Tanaman. Nah, pesan kepada petani, selama ini kami selaku penghasil produk pertanian juga selaku konsumen produk pertanian juga. Jadi produk pertanian itu dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Nah, produk pertanian itu sendiri jangan sampai pertama ada 3 cemaran benda fisik, limbah dan bakteri, dan yang ketiga adalah residu bahan kimia. Kalau benda fisik bisa dicuci, limbah dan bakteri juga bisa dicuci, tapi kalau residu bahan kimia itu kan menjadi satu dengan produk yang dihasilkan oleh petani seperti sayuran atau buah-buahan. Jadi Pak Suroso ini tergabung di dalam kelompok tani ya Pak ya? Atau memang sendiri nih dalam menghasilkan inovasi ini?
Jadi ketua kelompok tergabung kelompok ini dari tahun 86. Oh, Pak Suroso ini ketua kelompok taninya. Iya, kelompok tani dari jadi tahun 86. ya bisa kita contoh nih salah satu panutan lagi nih dengan profesi petani, yaitu ketua kelompok tani di Talang Jambe ya. Iya. Bisa menciptakan inovasi, bisa mengkoordinir nih petani-petani yang ada di Talang Jambe untuk menghasilkan agen hayati trichoderma ini. Jadi dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Pak Suroso ini juga ikut turut menjaga kelestarian lingkungan hidup ya, Yeah. karena yang tadinya pestisida buatan itu akan menimbulkan residu yang tidak bisa diolah ya, Yeah. kecuali memang kita kelola dengan baik. Tetapi kalau ini memang inovasi yang memang sudah langsung alami, tidak meninggalkan residu ya, residu yang terutama ya. Ini kalau nilai ekonomisnya gimana Pak? Nilai ekonomisnya itu kembali lagi ke kalau menggunakan pestisida alami itu ada keuntungan untuk petani. Pertama bisa mengurangi biaya produksi, dan kedua tadi saya sebutkan bisa diproduksi di kelompok-kelompok masing-masing oleh kelompok. Nah, yang ketiga tentunya bisa untuk aman dikonsumsi tadi tercapai kan, jangan sampai penggunaan bahan kimia itu tidak bijaksana istilahnya. Oke. Jadi memang inovasinya ini sangat membantu sekali ya Pak ya, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Pak Suroso atas waktunya hari ini. Ini salah satu inovasi yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Pak Suroso melihat adanya masalah tentang limbah ya, limbah atas residu penggunaan pestisida kimia, kemudian berpikir menghasilkan, mempunyai ide, berkreativitas bagaimana caranya meningkatkan keterampilan dari petani-petani itu, kemudian menghasilkan produk yang bernilai ekonomis dan juga bisa melestarikan lingkungan hidup. Saya pikir untuk bincang kali ini kita akhiri, dan salah satu mental inovator yang bisa kita saksikan saat ini dengan 4S dari Pak Suroso adalah setiap orang bisa menjadi inovator, setiap masalah menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi konkret hasilnya. Terima kasih atas kesempatannya. Kita ketemu lagi di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.